Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aswina Intan Mariana, NIM 1703030196, kelas C, reguler pagi, semester 9, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Baik, di sini saya akan menjelaskan tugas pertama dengan mata kuliah Perubahan Sosial. Buku yang saya review buku pertama yang berjudul Labor and Politics in Indonesia, yang artinya perburuan dan politik di Indonesia. Baik, kita akan masuk dalam bagian isi. Perburuan dan politik di Indonesia. Buku ini bercerita tentang bagaimana gerakan buruh Indonesia yang kecil dan terpecah-pecah mengarungi medan politik periode pasca Soeharto dalam perjuangannya mengukir pijakan strategis dalam demokrasi Indonesia. Dengan melakukan itu, ia meminta dan menjawab serangkaian pertanyaan yang saling berhubungan untuk memahami perkembangan gerakan buruh Indonesia yang diremehkan tetapi dinamis. Baik, saya akan menjelaskan sedikit arti dari kata buruh. Buruh itu sendiri merupakan mereka yang bekerja pada usaha perorangan dan diberikan imbalan secara harian maupun borongan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, baik itu lisan maupun tertulis. Biasanya imbalan tersebut diberikan secara harian. Berikut. Meskipun fragmentasi gerakan buruh, serikat pekerja bekerja sama melintasi perpecahan organisasi di tingkat lokal dan nasional, sehingga memungkinkan mereka untuk mencapai banyak kebijakan mereka sasaran. Konsentrasi geografis gerakan buruh di sekitar Jakarta dan pengenalan dewa pengupahan minimum yang berfungsi di tingkat lokal, sangat berperan dalam mendorong serikat pekerja Indonesia yang beragam dan terpecah untuk bergabung menjadi jaringan yang menjadi mesin mobilisasi tangguh yang dapat memberikan tekanan pada pemerintahan nasional dan lokal. Menurut Carway, Ford, dan Nguyen tahun 2019. Seiring waktu, serikat pekerja bergeser ke arah yang lebih ofensif, postur memaksa pemerintah untuk menanggapi tuntutan kebijakan mereka. Mereka juga menjadi lebih mahir dalam menyebarkan taktik lain yang melengkapi masa mobilisasi. Serikat memiliki keberhasilan yang jauh lebih terbatas di arena pemilihan. Sebagian besar karena tidak ada partai yang sangat pro buruh, tetapi juga karena kerjasama di antara serikat pekerja lebih lemah dan banyak serikat pekerja memilih untuk tidak memobilisasi mereka. Keanggotaan untuk kepentingan pemilu. Mereka yang terlibat harus menavigasi dan pemilu dan sistem kepartaian yang menghadirkan hambatan besar untuk membentuk dan mempertahankan partai-partai baru. Mereka juga harus belajar bagaimana mempengaruhi keputusan kapal anggota mereka di kotak suara usaha yang lebih rumit dan rumit. Daripada memobilisasi mereka untuk demonstrasi, mereka kurang berpengaruh. Dibandingkan mobilisasi berbasis jalanan eksperimen, pemilu ini tetap penting. Serikat pekerja yang meyakinkan calon-calon untuk memupuk suara kelas pekerja dan dalam proses masalah kerja paksa ke dalam agenda. Bahkan lebih signifikan, mereka berkontribusi pada pengembangan pemahaman yang lebih canggih tentang proses pemilihan di antara keanggotaan ini, mereka dan identitas yang lebih dipolitisasi di antara pekerja. Semua langkah penting dalam menciptakan demokrasi yang lebih memperhatikan dan responsif terhadap tuntutan warga kelas pekerjanya. Baik, bagian kedua ada buruh dalam demokrasi Indonesia. Meskipun terdiri dari pluralitas atau bahkan mayoritas penduduk di sekitar dunia, kelompok-kelompok yang kurang beruntung secara sosial ekonomi biasanya diturunkan ke pinggiran politik demokrasi. Baik, sebelum saya melanjutkan penjelasan, saya ingin menjelaskan apa arti dari kata demokrasi.
Demokrasi sendiri memiliki arti yaitu bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung maupun melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Baik, lanjut. Masa mungkin memiliki hak untuk berpartisipasi dalam politik dalam demokrasi prosedural, tetapi kesenjangan ekonomi dan sosial berarti bahwa subset istimewa dari populasi secara tidak proporsional mempengaruhi praktik demokrasi. Dan salah satunya kekuatan paling penting dalam memperluas kewarganegaraan sosial dalam demokrasi kapitalis adalah gerakan buruh. Menurut Collier tahun 1999. Baik, gerakan buruh pasca Soeharto memang telah menyita banyak perhatian masyarakat termasuk para pengamat. Jika diamati lebih dekat, sebagian besar pemerhati buruh sebenarnya memiliki gambaran suram terhadap gerakan buruh Indonesia. Yang pertama, sebagian pengamat berargumen bahwa pasca Soeharto, buruh bukanlah kelompok yang solid. Buruh bukanlah sebagai warisan dari otoritarianisme brutal Soeharto, buruh dilihat terlalu pecah-pecah dan tidak bisa mendesakkan kepentingan sebagai kelompok. Buruh tidak memiliki rasa kebersamaan sebagai kelompok dan buruh seringkali justru lebih mementingkan gaya hidup konsumtifnya. Kedua, organisasi buruh dianggap tetap lemah meskipun telah lahir peraturan yang menyediakan payung bagi lahirnya berbagai serikat buruh. Oke, lanjut. Menurut Ruth Hammayer Step Hands tahun 1992, secara historis gerakan buruh memperjuangkan hak untuk berorganisasi di tempat kerja, untuk berunding bersama, dan untuk kebijakan kesejahteraan sosial yang sebagian mendekomodikasi pekerjaan berupah. Mereka bersekutu dengan partai-partai simpatik atau membentuk partai mereka sendiri untuk memajukan kepentingan kelas pekerja melalui politik parlementer, di mana tenaga kerja terorganisir kuat. Tenaga kerja gerakan dapat menutup kesenjangan antara janji demokrasi dan demokrasi praktek. Di mana tenaga kerja terorganisir lemah, kesenjangan kemungkinan akan sangat lebar. Lanjut, buruh sebagai aktor kolektif telah membuat kehadiran mereka terasa dari waktu ke waktu selama 32 tahun kediktatoran Soeharto, terutama di gelombang pemogokan awal dan pertengahan tahun 1990-an. Tetapi perorganisasian bawah tanah dan letusan protes sesekali tidak pernah menghasilkan gerakan buruh yang sepenuhnya matang. Menurut Ford tahun 2009 dan Hadid tahun 1997. Menjelang transisi menuju demokrasi, prospek bahwa gerakan buruh akan mampu memanfaatkan ruang demokrasi untuk memajukan kepentingan kelas pekerja tampaknya suram. Tapi sementara gerakan buruh Indonesia tidak memainkan peran penting dalam protes yang menyebabkan berakhirnya pemerintah otoriter, menurut Aspinall tahun 1999. Mereka adalah di antara banyak organisasi yang mulai memobilisasi secara lebih terbuka dan untuk membuat tuntutan pada mereka yang berkuasa setelah jatuhnya Soeharto. Para ahli teori ini menapik pencapaian Indonesia gerakan buruh karena tindakannya belum menjadi tantangan serius bagi dominasi oligarki. Dengan kata lain, singkatnya, revolusi gerakan buruh paling marginal dan paling buruk tidak relevan. Menurut Carraway dan Ford tahun 2014. Meski mengakui bahwa demokrasi menciptakan lebih banyak rugi bagi aktor subaltern, maka berpendapat bahwa aksi politik yang sebenarnya terjadi di antara oligarki yang bersaing ketat satu sama lain untuk mendapatkan kekuasaan. Aktor subaltern, termasuk gerakan buruh, terlalu terfragmentasi untuk memiliki banyak efek
dan mereka menghadapi perjuangan yang berat karena mereka harus mengandalkan kekuatan mobilisasi mereka yang sulit untuk mempertahankan untuk mencapai tujuan mereka. Sama seperti tenaga kerja di sela-sela politik di bawah Soeharto, bagi para sarjana ini tetap berada di sela-sela dalam demokrasi yang didominasi oleh oligarki. Yang bagian terakhir yaitu ada jalur yang tidak biasa di Indonesia. Kapasitas gerakan buruh Indonesia untuk mendapatkan daya tarik dalam pemilu lingkup tidak hanya mengacaukan pendekatan dominan untuk studi bahasa Indonesia politik, tetapi juga akan mengejutkan para sarjana politik perburuan komparatif. Munculnya gerakan buruh yang bermain menyerang dan menang, sementara majikan bermain bertahan dan kalah, mengejutkan dalam konteks beasiswa tenaga kerja kontemporer yang menyajikan gambaran suram tentang penurunan pengaruh dan kekuatan gerakan buruh akibat globalisasi. Berdasarkan pengalaman gerakan buruh di negara lain, maka naiknya gerakan buruh Indonesia sejak jatuhnya Soeharto sangat mengejutkan. Ia belum memperluas pengaruh berdasarkan kekuatan struktural atau kekuatan asosiasionalnya pada titik produksi menurut Wright tahun 2000. Juga tidak membentuk kemitraan yang langgeng dengan partai politik atau hubungan dengan jaringan yang lebih luas organisasi masyarakat. Sebaliknya, itu tergantung pada kekuatan asosiasi di luar tempat kerja, di mana banyak serikat pekerja yang beragam dan berbagai telah bersatu menjadi jaringan fleksibel yang beroperasi sebagai mesin penggerak yang tangguh. Kekuatan ini dalam gerakan menurut Tarrow tahun 1998 di ruang publik adalah fitur yang menentukan dari gerakan buruh Indonesia dan kunci keberhasilannya. Mengapa gerakan buruh Indonesia menggabungkan politik jalanan yang kontroversial dengan keterlibatan pemilu otonom? Jawaban untuk pertanyaan ini menggabungkan 3 elemen. Warisan otoriter mengubah struktur peluang dan pembelajaran organisasi dan terungkap secara berurutan dalam 3 fase. Pertama, warisan otoriter dan struktur peluang politik yang tidak menguntungkan mendorong serikat pekerja untuk sangat bergantung pada politik jalanan. Pada fase kedua, serikat pekerja menanggapi peluang politik baru dan melengkapi publik protes dengan partisipasi yang lebih aktif dan pemilihan kepala daerah. Fase ketiga, melihat serikat pekerja memperdalam keterlibatan elektoral mereka dengan menjalankan serikat pekerja caleg dari berbagai partai dalam persaingan legislatif dengan tetap menggunakan taktik yang dikembangkan pada fase-fase sebelumnya. Itu saja yang saya bisa jelaskan dari review buku pertama. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.